Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa. Dimohon salah satu siswa untuk memimpin pembacaan doa. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Alfanti Dasrianti. Hadir, Bu. Alivia Malika Putri. Hadir, Bu. Aulian Rafani. Hadir, Bu. Desiana Mulyawati. Hadir, Bu. Sebelum memasuki pembelajaran, sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang mana peserta didik diharapkan dapat menganalisis permasalahan tenaga kerjaan di Indonesia dan menyajikan hasil analisis masalah tenaga kerjaan di Indonesia dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, kerjasama, proaktif, kritis, dan responsif. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan fenomena yang sedang terjadi di masyarakat saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini berdampak terhadap berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Selama pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar, yang berdampak terhadap terbatasnya operasional perusahaan dan berkurangnya konsumsi rumah tangga dan perusahaan. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan mengalami kerugian dalam bentuk usahanya, sehingga berdampak pada tenaga kerja. Nah, dari pemberitaan dan fenomena yang terjadi, sebutkan dampak pandemi COVID-19 pada sektor tenaga kerjaan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Apakah ada yang ingin memberikan jawaban? Saya, Bu. Baik, silakan Olivia. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, karena pandemi COVID-19 menurut saya di lingkungan sekitar terutamanya dan pada umumnya mungkin di Indonesia banyak terjadi PHK yang menyebabkan tingginya angka pengangguran. Untuk di daerah saya sendiri, yang pertama dilihat dari sektor industri. Banyak terjadi PHK. Hal itu dikarenakan permintaan yang berkurang. Untuk itu, perusahaan berusaha untuk mengurangi biaya produksinya, sehingga banyak melakukan PHK pada karyawan. Sekian jawaban dari saya, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Olivia atas jawabannya. Selanjutnya Ibu akan menampilkan video tentang masalah tenaga kerjaan di Indonesia. Harap disimak ya. Baik, berdasarkan video yang telah ditampilkan tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Bu, saya izin menyimpulkan. Iya, silakan Fanti. Berdasarkan video tadi, dapat disimpulkan permasalahan tenaga kerjaan semakin kompleks, angka pengangguran tinggi, dan tingkat daya asing atau tingkat produktivitas sangat rendah. Menurut Bapres, masalah ini semakin parah akibat pandemi COVID-19. Tantangan semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital yang berpengaruh di industri dan ketenaga kerjaan. Pemerintah mengupayakan pembangunan sumber daya untuk mempertahankan perekonomian nasional. Cukup sekian, Bu. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan materi yang akan kita bahas. Baik, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang ketenaga kerjaan. Nah, sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu tenaga kerjaan? Bu, izin menjawab. Ya, silakan. Ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa kerja, maupun masa bekerja. Begitu, Bu. Tepat sekali jawabannya. Jadi, tenaga kerjaan ini adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, selanjutnya, apakah ada yang tahu apa itu angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja? Terus izin menjawab, Bu. Iya, silakan Desiana. Menurut saya, tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan angkatan kerja adalah merupakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah kerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Dan kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan di masyarakat. Baik, terima kasih atas jawabannya, Desiana. Angkatan tenaga kerja ini adalah seseorang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan angkatan kerja ini merupakan bagian dari tenaga kerja yang sudah tergolongkan ke dalam usia kerja. Sedangkan kesempatan kerja merupakan suatu kondisi kesediaan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja atau pencari kerja.
Sekian dari pemaparan yang telah Ibu jelaskan. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Izin bertanya, Bu. Silakan, Aulia. Saya ingin bertanya mengenai permasalahan dasar yang berhubungan dengan tenaga kerja itu apa saja ya, Bu? Jadi, terdapat 4 permasalahan dasar yang berkaitan dengan tenaga kerja. Yang pertama, mutu tenaga kerja yang rendah, tingkat pengangguran yang tinggi, persebaran angkatan kerja tidak merata, dan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Nah, untuk mutu tenaga kerja rendah ini disebabkan karena kurangnya keterampilan dan juga pengetahuan, sehingga tidak dapat bersaing dengan tenaga kerja lainnya, sehingga dapat menyebabkan pengangguran. Sedangkan untuk tingkat pengangguran tinggi, ini disebabkan karena pertambahan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, dan juga karena tenaga kerja tersebut tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk masuk di dunia kerja, sehingga dia tidak dapat bersaing dengan tenaga kerja lainnya. Sedangkan untuk penyebaran angkatan kerja tidak merata, jadi di daerah Pulau Jawa ini terdapat tenaga kerja, angkatan kerja, sedangkan di luar Pulau Jawa sangat sedikit angkatan kerja, sehingga menyebabkan di Pulau Jawa ini banyak sekali pengangguran, sedangkan di luar Pulau Jawa pembangunan ekonomi ini belum terlaksana dengan baik karena kurangnya tenaga kerja. Apakah ada tanggapan dari Aulia? Baik, Bu. Terima kasih. Apakah ada yang tanyakan lagi? Belum ada, Bu. Sudah jelas. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Selanjutnya, setiap anggota kelompok akan menerima subpokok bahasan yang berbeda. Kelompok 1, Kiana. Kelompok 2 terdiri dari Aulia dan Alivia. Terdapat 2 subpokok bahasan yang akan kalian pelajari atau diskusikan. Yang pertama, sistem upah dan pengangguran. Untuk sistem upah akan dipelajari oleh Desiana dan Alivia, dan pengangguran akan dipelajari oleh Alvanti dan Aulia. Silakan bagi setiap siswa yang mendapatkan subpokok yang sama untuk bergabung. Ibu akan memberikan waktu 20 menit untuk berdiskusi. Halo, Halo, Lia. Des. Halo, Fanti. Jadi Bu Guru nyuruh kita untuk diskusi tentang pengangguran Kita ya. bahas Kamu udah sistem dapet upah ya. apa aja Jadi, nih? Ya, bagaimana proses diskusinya? Apakah ada kendala? lancar, Bu. Baik, waktu diskusi telah berakhir. Kemudian setiap anggota kelompok ahli diharapkan kembali ke kelompok asal. Kemudian setiap anggota kelompok asal menjelaskan mengenai isu pokok bahasan yang menjadi keahliannya tadi kepada anggota kelompok asal lainnya. Silakan bergabung dan Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk saling menjelaskan. Baik, sesi diskusi telah berakhir. Selanjutnya, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang kemudian akan kalian diskusikan dan jawab. Ini merupakan 3 pertanyaan yang akan kalian jawab, diskusikan, kemudian akan kalian presentasikan. Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian akan kalian presentasikan. Baik, sesi diskusi telah berakhir. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Jadi selanjutnya, setiap kelompok akan presentasikan hasil diskusinya. Kelompok pertama yang akan maju yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh Bu Guru. Presentasi dari kelompok kami kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Tadi, berdasarkan presentasi tadi, kelompok 1 melakukan pengamatan di daerah Banten dan kelompok 2 melakukan pengamatan di daerah Pati. Ditemukan beberapa faktor penyebab yang sama, yaitu rendahnya konsumsi dan tingkat investasi, serta juga pembangunan ekonomi yang belum merata. Selain itu juga, upah minimum di daerah Banten lebih tinggi daripada upah minimum di daerah Pati. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan besar upah minimum ini ada 3, yaitu permintaan dan penawaran tenaga kerja, yang kedua, kesepakatan pemberi kerja dengan penerima kerja, dan yang ketiga, kebijakan dari pemerintah. Sebagai bentuk apresiasi, Ibu akan memberikan hadiah berupa voucher pulsa dan bonus nilai bagi kelompok yang memperoleh nilai tertinggi. Ayo, siapa yang bisa nebak kelompok mana yang memperoleh nilai tertinggi? Kelompok 2, Bu. Ya, benar banget. Jadi kelompok 2 merupakan kelompok terbaik. Nanti setelah kelas berakhir, diharapkan perwakilan dari kelompok 2 menghubungi saya untuk mengklaim hadiahnya. Nah, sebelum pembelajaran selesai, Ibu minta salah satu untuk memberikan kesimpulan atas materi pembelajaran tenaga kerjaan yang telah kita pelajari hari ini. Saya, Bu. Iya, silakan Olivia. Jadi hari ini kita membahas mengenai materi ketenagakerjaan. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian ketenagakerjaan yang merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang sebelum, selama masa bekerja maupun sesudah masa bekerja. Dan selain itu kita juga membahas mengenai materi pengangguran, di mana pengangguran sendiri juga dibedakan jenisnya berdasarkan ciri dan juga penyebabnya. Dan yang terakhir kita membahas mengenai sistem upah, di mana sistem upah telah ditetapkan di undang-undang oleh pemerintah, namun pada pelaksanaannya setiap daerah memiliki upah minimum yang berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lainnya. Itu disebabkan oleh beberapa faktor dan kondisi yang sesuai daerah tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih atas simpulannya. Di sini saya izin menambahkan, jadi terdapat hubungan langsung antara jumlah penduduk dengan angkatan kerja, kesempatan kerja, dan tenaga kerja. Jadi semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi juga jumlah angkatan kerja. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari materi mengenai pendapatan nasional. Ibu harap kalian telah mempelajari materi tersebut di rumah, sehingga dapat memahami sedikit tentang materi tersebut. Nah, baik, pembelajaran hari ini selesai. Baik, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.